Kalau Anda merasa gagal tahun ini, jangan down. Kegagalan merupakan pelajaran dan pengalaman supaya kita jadi lebih baik tahun depan. Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita renungkan kesetiaan Tuhan yang menyertai kita sampai detik ini. Lagu tadi luar biasa ya. Dalam setiap rencananya, penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Dan Mazmur 103 ayat kedua berkata gini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya senang sekali tadi di ibadah 60 Minutes Worship jam 7.30. Suami saya mengajak jemaat untuk mengingat-ingat, menghitung berkat Tuhan. Seperti catatan saya persis. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Count your blessing. Pak Jojo bilang gini, kenapa kita tuh lebih banyak ngeluh? Seolah hidup kita tuh susah sekali. Banyak sekali penderitaannya. Padahal kalau kita benar-benar mau lihat, mari bandingkan banyakan mana berkat sama masalah. Banyak sekali sebenarnya kebaikan Tuhan yang kita kecap di sepanjang tahun ini. Tapi sayangnya manusia selalu ingat jeleknya aja. Benar gak? Kita baik sama orang 100 kali lalu bikin salah sekali, yang dia ingat mana? Sekali salah. Sama Tuhan seringkali kita gitu. Kita ngerasa tahun ini aku gagal. Dengar baik. Kalau Anda merasa gagal tahun ini, jangan down. Kegagalan merupakan pelajaran dan pengalaman supaya kita jadi lebih baik tahun depan. Amin. Dengan catatan, kita mau merenungkan kesalahan kita dan mengevaluasi. Kenapa orang bikin salah terus? Kenapa? Karena enggak pernah dievaluasi. Coba, apa akar masalahnya? Catat masalahmu apa, gagalnya di mana? Cari akarnya. Selalu cari akalnya. Suami istri sering bertengkar. Kenapa sering bertengkar? Saya selalu tarik. Masalah apa yang paling sering dipertengkarkan? Tarik ke akarnya. Jangan cabut rumput tuh kayak daunnya. Akarnya. Cari akar masalahnya. Yang kedua, mulai merenungkan apa sih yang perlu diubah. Apa? Kalau Anda enggak pikirin mas, akarnya apa yang perlu diubah. Lalu berikutnya, perbaikan apa yang harus dilakukan. Contoh, tahun ini keuangan babak belur Bu Heni. Kenapa? Hidup dari gali lubang, tutup lubang. Akar masalahnya apa? Apakah gaya hidup? Apakah bisnis yang tidak jalan tapi dipaksain terus? Apa terlalu baik hati? Sungkanan? Nolong saudara, teman kanan kiri sendirinya bokeh? Harus dicari masalahnya. Lalu dipikirkan apa yang perlu diubah. Oh nggak boleh sungkanan. Harus mulai ngitung-ngitung pemasukan dan pengeluaran. Oh gaya hidup harus diturunin. Perbaikan apa yang harus dilakukan? Harus dipikirin seperti itu. Kalau enggak, Amsal 26 ayat 11 berkata, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Kalau Anda mau tahun depan lebih baik, introspeksi diri. Evaluasi. Dan pikirkan apa yang harus Anda rubah. Karena firman Tuhan berkata, kita harus belajar untuk menyelidiki hidup kita. Mazmur 139 ayat 23 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24 berkata, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita perlu lihat apakah kita mulai salah jalan. Kenapa kita kecapean terus? Apakah karena kita nggak ngerti prioritas yang benar? Bapak Ibu, kalau kita nggak evaluasi dan mikirkan apa yang harus kita ubah dan perbaikan apa yang harus kita lakukan, kita nggak akan jadi lebih baik tahun depan. Let's do better next year. Katakan kanan kirimu, let's do better next year.